Oke lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah eh, pembuktian yang salah satu soal yang paling banyak ditanya oleh adik-adik mahasiswa ya, khususnya yang sedang belajar kalkulus ya biasanya ya. Buktikan bahwa jika P bilangan prima maka akar P adalah irasional ya. Ya, sebenarnya di video-video saya yang sebelumnya, video yang sudah lama ya, sudah pernah membuktikan akar 2 irasional, akar 3 irasional di satu video bahkan kalau nggak salah. Cuma masih ada saja yang nanya kalau pembuktian akar P irasional gimana? Akar 5 irasional gimana? Akar 7 irasional gimana gitu ya. Jadi ya sudah, kita buktikan saja secara umum ya bahwa jika P bilangan prima maka akar P adalah bilangan irasional. Oke, yuk. Kita akan menggunakan pembuktian kontradiksi ya, kontradiksi. Jadi karena kita akan menggunakan pembuktian kontradiksi maka misalkan P bilangan prima ya, tapi akar P-nya rasional gitu ya kan. Nah, karena akar P-nya rasional ya, kalau akar P rasional ya maka pasti akar P bisa dinyatakan sebagai bentuk bilangan pecahan ya, A per B, dimana pasti B-nya nggak boleh sama dengan 0 ya, dan kita bisa ambil yang paling sederhana bentuknya yaitu EPB-nya A dan B-nya sama dengan 1 gitu ya kan. Ya, rasional kan memang gabungan antara bilangan bilangan bulat dengan bilangan pecahan ya. Tapi gimana kalau dia bilangan bulat? Ya bisa saja kayak misalkan sama dengan 8 kan bisa dinyatakan 8 per 1, dimana FPB 1 dan 8 ya 1 kan gitu ya. Artinya akar P itu kita nyatakan dalam bentuk pecahan, dalam bentuk A per B ya, bukan pecahan. Nanti kalau pecahan nanti disangkanya harus bilangan pecahan. Dalam bentuk A per B dimana FPB nya A dan B sama dengan 1. Oke ya, kita kalikan kedua ruas dengan dengan B gitu ya kan. Jadi sama dengan A, B akar P sama dengan A, kita kuadratkan. Nah, sehingga ini B kuadrat P ya. Oh, ini ada yang abu-abu, ada yang putih ya. B kuadrat P sama dengan A kuadrat. Nah, di sini yang paling menarik adalah ya, A dan B ini adalah bilangan-bilangan bulat ya, bilangan-bilangan bulat positif ya. Ya karena P-nya kan positif ya, bilangan prima pasti positif ya. Yang dimaksud ya. Sehingga A dan B itu bisa difaktorisasi ya, difaktorisasi prima ya, dan unik ya sifatnya ya. Misalkan A bisa kita faktorisasi prima ya menjadi Q1 berpangkat M1 kali Q2 berpangkat M2. Nah, kita nggak tahu ya sampai berapa. Misalkan QK berpangkat MK ya. B-nya bisa kita faktorisasi prima, misalkan T1 berpangkat N1 kali T2 berpangkat N2 kali dan seterusnya. T kita juga nggak tahu sampai berapa, misalkan kita perumum TR dah ya berpangkat NR gitu ya. Ini bentuk faktorisasi primanya, sehingga bentuk yang ini menjadi T1 berpangkat 2 ya kan. Ini kan sebenarnya gini kan, dikuadratkan gitu ya kan. Ini saya copy paste saja. Ini berpangkat 2 dikali P sama dengan A nya sendiri juga ini. Nah, ini ya. Nah gitu. Oh, ini sama dengannya A nya hilang dong. Gitu ya. Ini berpangkat 2 juga. Nah,
sehingga yang ini menjadi T1 berpangkat 2N1 dikali T2 berpangkat 2N2 ya, sifat eksponen ya, dikali dan seterusnya sampai TR berpangkat 2 kali NR dikali P sama dengan ini Q1 berpangkat 2 M1 dikali Q2 berpangkat 2 kali angkat ya 2 kali M2 sampai dikali K berpangkat 2 MK gitu ya. Indeksnya ya berbeda ya. Oke. Ya. Tuh. Nah, ada yang menarik ini sebentar. Sepertinya ini agak bikin pusing titik-titiknya ya. Saya coba rapikan dulu. Ups. Biar titiknya tidak terlalu terlihat. Oke, mungkin warnanya saya redupkan. Nah, oke. Nah, lebih enak ya. Oke. Ya, sekarang kalau kita perhatikan di sini ya, ini semua pangkat ini adalah bulat, pangkatnya semuanya bilangan bulat ya. Ya, maksud saya bilangan genap ya, semuanya pangkatnya bilangan-bilangan genap ini ya kan. Nah, ini juga bilangan-bilangan genap ya. Nah, menariknya di sini ini oh ya, di sini T1, di sini pokoknya QI ya, ini semuanya adalah bilangan prima ya, berbeda untuk antara I yang satu dengan I yang lainnya. Maksudnya untuk indeks yang satu dan yang lainnya ya, itu berbeda ya. Saya nggak usah tuliskan dengan terlalu detail ya. Ini juga untuk TI ya, juga bilangan prima berbeda. Gitu ya. Kan memfaktorisasi prima kan harus berbeda ya kan. Kayak misalkan ya 10 sih gampang ya. Kalau misalkan 10 ya sama dengan S100 gitu ya. 100 kan kalau kita faktorisasi prima ini kan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 gitu ya kan ya. Nggak boleh ditulis 2 kali 5 pangkat 2 kali 2 lagi, nggak boleh ya. Jadi satu indeks T1 itu ya T1 unik gitu ya kan, maksudnya prima yang berbeda dengan T2 dan TT yang lainnya ya, T3 T4 sampai dan seterusnya. Oke ya, ya semua pangkatnya bilangan genap. Nah, yang menariknya di sini P ini kan bilangan prima ya. Andaikan pertama jika P sama dengan T untuk suatu T ya di sini ya. Misalkan indeksnya untuk suatu indeks misalkan apa ya? S lah gitu ya kan. Anggaplah sama ya. Sehingga maka apa yang terjadi? Maka ketika TS itu dia pangkatnya akan menjadi apa? TS yang tadinya 2 pangkat NS ya, kalau dikali P, kalau misalkan P-nya sama dengan TS ya. Ya, jadi T-nya itu TS-nya akan berpangkat 2 pangkat NS plus 1. Nah, ini ganjil. Ini bilangan ganjil. Nah, padahal yang ruas kanan, ingat ini kan sama dengan ya sebuah persamaan. Ruas kanan ini semua bilangan prima ya, pangkatnya semuanya apa? Genap semua, perkalian bilangan prima dan semuanya genap semua gitu ya. Nah, sedangkan yang kiri ini kalau misalkan kasusnya P sama dengan TS ya, P-nya itu sama dengan salah satu dari T ya, ternyata ada bilangan prima yang berpangkat ganjil. Nah, ini kan berarti nggak mungkin karena yang ruas kanan ini semuanya pangkatnya genap ya kan. Yang kiri kok tiba-tiba ada bilangan prima ya yang pangkatnya ganjil. Nggak mungkin sama, jadi persamaannya itu tidak mungkin sama ya, karena alasannya yang ruas kanan ini semua bilangan prima. Kalau kita ini kan nanti kalau kita kurung lagi gitu ya kan, ini menjadi bisa dipangkatkan 2. Kalau ini nggak bisa dipangkatkan 2 lagi karena ada bilangan prima yang ganjil pangkatnya gitu, sehingga ini terjadi kontradiksi ya. Jadi tidak mungkin ruas kiri sama dengan ruas kanan ya, karena yang kanan bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat ya, yang kiri tidak bisa gitu ya.
yang kiri tidak bisa, jadi terjadi kontradiksi ya. Jadi kontradiksi ya. Jadi apa ya, oke. Jadi ini nggak bisa ya kalau misalkan P nya sama dengan salah satu dari T ya. Kedua, misalkan kemungkinan kedua adalah jika P tidak sama dengan TI ya, untuk I nya mulai dari berapa, 1, 2 maupun yang terakhir itu katakanlah R ya. Jadi dia tidak sama dengan T manapun gitu ya. Berarti P ini adalah sebuah bilangan prima yang berpangkat 1 ya kan. Jadi ini ada sebuah bilangan prima yang berpangkat 1 ya, ganjil ya, berpangkat ganjil. Artinya ini juga tidak bisa dinyatakan dalam bentar. Artinya ini juga tidak akan bisa dinyatakan ya, tidak bisa dinyatakan dalam bentuk something kuadrat, sedangkan yang ruas kanan itu bisa gitu ya kan. Nah, mungkin adik-adik nanti ya ini saya hanya menjelaskan saja, mungkin proses penulisan yang rapinya adik-adik bisa tuliskan lagi yang rapi ya. Jadi tidak mungkin ya, karena ini bilangan prima berbeda dan dia pangkatnya ganjil ya, nggak mungkin lah dia bisa dibentuk menjadi bentuk kuadrat ya, sedangkan yang ruas kanan bisa ya. Jadi ini terjadi kontradiksi lagi, kontradiksi ya. Jadi mau tidak mau berarti asumsi kita bahwa akar P itu rasional itu salah ya. Jadi akar P pasti irasional gitu ya. Jadi terbukti ya. Oke ya, semoga bisa dipahami gitu ya. Nah, kalau masalah kalimatnya mungkin adik-adik bisa rapikan kembali ya kalimatnya ya, karena ini hanya penjelasannya saja. Di tengah-tengah itu perlu dijelaskan sebenarnya ini ya, dengan kalimat agak panjang bahwa itu tidak mungkin karena yang ruas kanan itu bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat, sedangkan yang ruas kiri karena ada bilangan prima yang ganjil maka dia tidak bisa dinyatakan menjadi bentuk kuadrat. Begitu juga untuk kalau misalkan P tidak sama sekali sama dengan T manapun, maka dia menjadi sebuah bilangan prima sendiri yang berpangkat 1 ya. Mau nggak mau berarti juga yang ruas kiri nggak bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat ya, sedangkan yang ruas kanan selalu bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Jadi itu juga terjadi kontradiksi gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi saya harap adik-adik kalau misalkan kalau akar 5 gimana ya, bisa idenya diambil dari sini karena ini kan perumumannya gitu ya kan. Ya ambil saja dari pangkatnya ya gitu ya, idenya bicara tentang pangkatnya saja, genap sama ternyata ada yang ganjil gitu ya kan. Oke ya, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dadah, bye bye.